Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati. Dalam episode ke-243 ini, kita akan merenungkan tema teman sejalan. Apakah Bapak Ibu, Saudara-saudari pernah mendengar kisah imajiner persaingan 4 anggota tubuh? Kaki, tangan, wajah, dan perut. Satu hari kaki berkata, "Akulah yang paling penting dalam tubuh ini, sebab tanpa aku, manusia tidak bisa berjalan kemana-mana." Mendengar akan hal itu, tangan pun menyaut, "Hai kaki, jangan sombong. Akulah yang paling penting, sebab tanpa aku, manusia tidak bisa bekerja dan mencari makan." Wajah pun tak mau ketinggalan. Dia berkata, "Hei kaki dan tangan, tahukah kalian? Aku yang paling dibanggakan oleh manusia. Aku dipamerkan di mana-mana." Perut yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Kaki, kau mungkin lebih kuat dari aku. Tangan, kau mungkin lebih pintar dari aku. Wajah, kau mungkin lebih menarik dari aku. Tapi tahukah kalian? Tanpa aku, kalian tidak ada gunanya." Mendengar ucapan perut itu, maka kaki, tangan, dan wajah menjadi marah. Lalu mereka bersekongkol, mereka unjuk rasa. Mereka tidak mencarikan makanan buat perut. Selama beberapa hari perut tak terisi makanan, dan akhirnya perut sakit dan kemudian menjadi lemas. Tapi apa dampaknya? Tangan, kaki pun menjadi lemah, tak bisa bergerak. Wajah yang dari tadi sebenarnya segar dan cantik menjadi meringis kesakitan, tak enak dipandang. Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa membanggakan diri satu dengan yang lain. Mereka menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Mereka mesti saling bahu-membahu, bekerja sama, saling mensupport supaya masing-masing bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, ilustrasi imajiner ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan seluruh organ tubuh dalam kesatuan dan kebersamaan. Demikian pula gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Tuhan rindu kesatuan dan kebersamaan, kerjasama baik seluruh tubuh Kristus tak pernah luntur. Kita bersyukur kalau bulan ini, tepatnya tanggal 26 Agustus, kita merayakan 35 tahun penyatuan GKI. Dulu, GKI Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat berdiri sendiri-sendiri. Tapi kemudian menyatukan diri, bertekad untuk membangun gereja Kristen Indonesia yang satu. Memang tidak mudah untuk menyatukan tradisi, kebiasaan, dan aturan-aturan yang berbeda. Namun puji Tuhan, kalau di tahun ini kita telah sampai di usia ke-35 GKI. Derap kesatuan ini perlu terus kita pelihara dan kita kembangkan dengan saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih agar kita bisa menghasilkan karya-karya baik yang menjadi berkat bagi semesta. Seperti diungkapkan dalam Ibrani 10 ayat 24. Alkitab terjemahan baru edisi kedua mengatakan, "Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik." Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, semangat kesatuan tak boleh hanya menjadi sebuah formalitas, tapi harus menjadi kehidupan yang dipenuhi oleh kesadaran dan penghayatan bahwa saya tak bisa hidup tanpa yang lain. Saya membutuhkan yang lain, saya mesti bekerja sama dengan yang lain
agar kita menjadi gereja yang kuat dan terus bersemangat menjadi berkat. Kala kita berada di masa pandemi COVID-19, kita diwajibkan menjaga jarak, hingga persekutuan kita kurang erat. Kita saling merindukan, tetapi kita tidak bisa mendekat. Namun kita bersyukur karena pandemi telah berlalu. Tuhan memampukan kita untuk melewati masa pandemi, agar kita bisa melanjutkan perjalanan persekutuan kita sebagai gereja dengan terus menyatukan hati, menjadi teman sejalan yang akrab dan dekat, hingga menjadi sahabat dan saudara yang kompak. Kita menyadari bahwa kita tak sendiri. Kita selalu bersama dalam derap kesatuan bersama teman sejalan untuk bekerja sama, menghasilkan karya-karya baik yang berdampak baik bagi masyarakat dan alam semesta. Sebagai anggota GKI, mari terus menghidupi rasa syukur atas tekad dan semangat penyatuan GKI dengan terus membangun persekutuan yang saling memperhatikan, saling mendorong dan menguatkan dalam kasih, serta saling menyemangati hingga GKI menjadi gereja yang terus menghasilkan karya-karya kasih dan kebaikan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi semesta. Ingatlah, kita tak bisa sendiri. Kita punya teman sejalan yang Tuhan anugerahkan. Jangan pernah abaikan dan remehkan. Kita saling membutuhkan. Selamat mensyukuri kesatuan kita sebagai Gereja Kristen Indonesia. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas 35 tahun penyatuan GKI. Tolonglah kami agar selalu memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk menjadi teman sejalan yang terus menyatukan hati di dalam Kristus. Amin.